Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabatku, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran di mana saja antum berada. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masih bertemu di udara di AM 774 kHz. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan buat umatku di pagi harinya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita ketahui bahwa sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, dan ini merupakan satu bulan di antara bulan-bulan haji Asyhurul Ma'lumat, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan dari negara kita yang tercinta, Indonesia, sudah banyak jamaah calon haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang balasannya surga, yang balasannya jannah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah, kecuali surga. Nah, dalam rangka untuk mempersiapkan jamaah haji atau masing-masing kita ketika akan menunaikan ibadah haji, perlu adanya persiapan-persiapan penting nih. Persiapan-persiapan ini wajib mau tidak mau bagi kita yang akan berangkat ibadah haji, atau paling tidak kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang akan berangkat ibadah haji. Pertama, ikhlasun niyah lillahi azza wa jalla, yakni mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menunaikan ibadah haji, dia harus bermaksud dalam hajinya itu untuk meraih pahala melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula seluruh amal-amal didasari oleh keikhlasan niat ini. Jadi ikhlas lillahi azza wa jalla. Lebih-lebih kaitannya dengan haji, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya. Dan sempurnakan haji serta umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fal insan yahujju lillah, maka seorang manusia, seorang hamba Allah
dia berhaji karena Allah, lillah, untuk Allah, karena Allah, dan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqsudu riya'a, ia tidak bermaksud riya. Jadi haji ini betul-betul harus ikhlas niyah, ya. Jangan sampai ada riya. Wala yaqsudu sum'ah, juga ia tidak bermaksud sum'ah, juga tidak bermaksud untuk mendapatkan pujian-pujian manusia. Oleh sebab itu, ikhwan dan akhwat fillah, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang lain Allah menyebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kepada Allah, untuk Allah, dan karena Allah, demi Allah, ya, manusia berkewajiban untuk menunaikan haji ke Baitullah. Allahu Jalla Jalaluhu mengawali firman-Nya kaitannya dengan haji ini, lillah, walillahi 'alan nas. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 tadi, Allah menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sehingga seorang yang menunaikan ibadah haji akan ketika dan setelah menunaikan ibadah haji betul-betul menjaga niatnya ini harus karena Allah Subhanahu wa taala. La riya'a fiha wala sum'ah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Tidak ingin pujian manusia, tidak ingin sebutan-sebutan dengan panggilan haji maupun hajah, juga tidak ingin pujian-pujian yang lainnya atau sematan-sematan yang sifatnya dunia. Karena itu semuanya kalau terjadi pada diri seseorang, maka hajinya adalah batil. Demikian pula seluruh amal solehnya akan menjadi batil ketika ia kerjakan li ajli riya wal madah. Ketika apa yang mereka kerjakan untuk mendapatkan pujian manusia, prestise dunia maupun pujian-pujian yang lain, maka amalnya menjadi batil. Oleh sebab itu, wajib bagi seorang muslim untuk memurnikan niat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hajinya dan di dalam seluruh amal salehnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali apabila ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslim ayyukhlisa niyyatahu lillah. Seorang muslim harus memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menunaikan haji agar dipuji, demikian pula ia tidak menunaikan ibadah haji untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya dunia. Maka barang siapa yang haji untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami penuhi apa yang mereka inginkan. Kami penuhi untuk mereka amal-amal mereka, karya-karya mereka di dunia ini, dan tidak akan dikurangi. Mereka adalah tidak memperoleh di akhirat nanti kecuali neraka, hapus apa yang mereka lakukan, batil apa yang mereka kerjakan. Wahada fi jami'il a'mal, dan ini berlaku bagi semua amal, tidak hanya haji. Maka barang siapa ini yang mencari kenikmatan dunia dengan beramal akhirat, maka masuk dalam ayat yang mulia ini. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ini kaitannya dengan seseorang yang beramal akhirat untuk mendapatkan kepentingan dunia, beramal akhirat untuk mendapatkan prestise di dunia, beramal untuk akhirat tetapi tujuannya adalah dipuji oleh manusia, maka ini masuk dalam kategori man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Mereka yang menunaikan ibadah haji lillah, tetapi ketika mereka ingin mendapatkan pujian-pujian manusia,
ya gelar-gelar sifatnya dunia atau ingin penghormatan dari manusia karena ia telah menunaikan ibadah haji, maka masuk dalam kategori man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, amal soleh harus karena Allah. Amal akhirat harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika untuk selain Allah, maka masuk dalam ayat tersebut. Dan ini membahayakan seseorang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Oleh sebab itu, ikhwanu fiddin, mereka antum semua calon jamaah haji ya, wajib menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain ini murnikan Allah Subhanahu wa taala, jangan menginginkan atau bermaksud selain wajah Allah. Dan ini berlaku bagi semua amal. Bukankah kita ini telah bersumpah mendeklarasikan diri kita bahwa seluruh aktivitas kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita sebagai seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah telah mendeklarasikan diri kita bahwa seluruh aktivitas hidup kita ini untuk Allah? Bukankah kita telah memproklamirkan diri kita kepada Allah bahwa hidup dan mati ini untuk Allah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada serikat baginya. Kita sudah mendeklarasikan bahwa dalam salat tidak ada serikat, di dalam sembelihan tidak ada serikat. Di dalam hidup ini pantang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mati kita. Mati kita ini untuk Allah, membela agama Allah, membela dakwah ya. Itu adalah sebuah proklamasi bagi kita, untuk kita ya, atau dari kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan dengan demikian, artinya dengan demikian tadi itu, umirtu, aku diperintahkan, maksudnya adalah ikhlas. Ya, aku diperintahkan untuk ikhlas, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang pertama kali yang menyatakan keislaman. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah persiapan yang pertama. Ini mau tidak mau harus ikhlas. Ketika tidak ikhlas, maka hancur semua ibadah, termasuk ibadah yang membutuhkan perjuangan baik mal maupun badan, seperti menunaikan ibadah haji ini. Yang kedua adalah muwafaqatu hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haji, kesesuaian dengan petunjuk Nabi di dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan bahasa yang lain, ittiba'us sunnah fil haji, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menunaikan ibadah haji. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Nasai di dalam Manasikul Hajj, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Ambillah dariku manasik kalian, ya bisa jadi aku tidak bertemu kalian sesudah tahun ini. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim ya wajib mengikuti sunnah di dalam hajinya dan di seluruh amal solehnya. Ya, tunaikan hajinya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan pada saat khutbah wada', pada saat haji wada'. Ya, beliau tegaskan, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqakum ba'da ami hadha. Khudhu anni, ambillah dariku, maksudnya adalah ta'allamu kaifa tu'adduna manasikal hajj. Ya, belajarlah bagaimana kalian menunaikan manasik haji. Ta'allamuhu minar rasul. Ya, belajarlah manasik haji itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'malu mithla amalih, dan melakukanlah sebagaimana
amalnya, ya, beramalah kalian sebagaimana beliau mengamalkannya. Wa hadza khitabun, objek yang diajak bicara ini atau dalam perintah ini, li jami'il ummah ila an taqumas saah, kepada seluruh umat sampai yaumul qiyamah. Mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji. Mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji. Mereka berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengikuti Nabi dari hari ke hari pada hari-hari haji. Mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini merupakan qudwah hasanah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri kalian uswah hasanah, ya, untuk kalian uswah hasanah pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita ingin menunaikan ibadah haji sebagaimana hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau bagaimana dengan kita yang di dunia ini tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita ingin beramal soleh sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita bisa kembali kepada kitab-kitab sunnah sahihah, yang di dalam kitab-kitab tersebut tertulis hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih masalah haji atau masalah yang lainnya, sehingga dengan mempelajari hadis-hadis sahih yang sudah tersusun rapi di kitab-kitab hadis sahih, kita bisa menunaikan amal kita ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menunaikan bagaimana haji sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara apabila kita tidak mau dan enggan mempelajari sunnah sahihah, maka kita akan beramal mengikuti selera kita. Kita akan beramal tidak cocok, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbahaya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa raddun, maka dia adalah amal yang tertolak. Oleh sebab itu, persiapan yang kedua bagi jamaah haji adalah mereka menunaikan ibadah haji sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat Ismail Radio yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, fala budda min kulli ibadatin min syartain. Dengan demikian, setiap ibadah harus ada dua syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, walidzalika bitarki syirkil akbari wal asghar. Syarat yang pertama adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlasun niyah, dengan cara meninggalkan syirik yang besar maupun yang kecil. Jadi memurnikan ikhlas, keikhlasan ini, niat ini karena Allah Subhanahu wa taala tidak cukup, melainkan harus meninggalkan syirik yang besar juga syirik yang kecil. Yang kedua adalah al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika bitarkil bid'ah wal muhdatsati wal khurafati, dengan cara meninggalkan bid'ah, hal-hal yang baru dan khurafat. Insyaallah dengan dua syarat ini ibadah haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seluruh ibadah. Apabila dua syarat ini tidak terpenuhi, maka batil, ya. Kemudian yang ketiga istidadatul hajj, yang ketiga adalah an-nafaqatut thayyibatu minal malil halal,
nafkah yang baik berupa harta yang halal. Demikianlah seorang menunaikan ibadah haji, ia harus memilih nafkah yang thayyibah. Dia harus memilih an-nafaqatut thayyibah minal malil halal. Ya. Nafkah yang baik berupa harta yang halal. Dia akan keluarkan harta yang halal tersebut untuk membiayai hajinya dan umrahnya. Dan ini wajib bagi seorang muslim dalam segala hal. Tetapi khususnya untuk ibadah haji dan umrah membutuhkan harta ini. Oleh sebab itu, kewajiban bagi seorang muslim untuk memilih nafkah as-salihah berupa usaha yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di Az-Zakah, Imam At-Tirmidzi di Tafsirul Quran, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi di Ar-Raqaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Thayyib, Maha bagus, Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah Jalla Jalaluhu memanggil para rasul, ya ayyuhar rusul, ya. Seluruh rasul yang jumlahnya 313, ini hanya rasul. Bagaimana dengan nabi? Nabi 124.000 nabi. Kita ketahui dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nabi berjumlah 124.000, di antara mereka 313 yang menjadi rasul. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari yang thayyibat. Makanlah dari yang thayyib, yang baik-baik. Wa'malu sholiha, dan beramalah saleh. Ini ada kaitannya erat, ya, makanan yang baik, minuman yang baik dengan amal soleh. Indikasi kuat ketika kita ini lemah dalam ibadah atau tidak semangat di dalam beramal soleh, mungkin kita tidak memakan yang thayyib. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari thayyibat, dari makanan-makanan yang baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya mau beribadah kepadanya saja. Jadi kalau kita lihat hadis yang mulia ini, perintah kepada para rasul, ya, perintah kepada kaum mukminin sama untuk memakan yang baik. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan adanya seorang laki-laki yang panjang safarnya. Ia safar dalam waktu yang lama. Kemudian rambutnya awut-awutan, kakinya berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ini, ya Allah, kabulkanlah ini, ya Allah, mohon ini, dan lain sebagainya. Sementara makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dia kenyang dengan barang yang haram. Dari mana Allah Subhanahu wa taala akan ijabahi demikian? Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, hujaj, jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafkah untuk menunaikan ibadah haji harus halalan thayyibah. Harus halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ketika ada di antara jamaah haji yang membiayai hajinya dengan harta yang haram, harta yang syubhat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, gantilah nafkah yang haram dengan nafkah yang halal, gantilah bekal-bekal haji dan umrah Anda dengan yang halal. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya adalah yang keempat. Istidadatul hajj adalah mempelajari bagaimana fikul hajj, bagaimana kaitannya dengan fikih haji ini, mendalami betul sehingga nanti pada pelaksanaannya kita betul-betul yakin dan keyakinan kita itu berdasarkan ilmu sunnah, ya, ilmu ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan ibadah haji bukan karena ikut-ikutan pembimbing. Menunaikan ibadah haji harus didasari dengan fikih haji. Bagaimana fikih haji? Bagaimana hari ke hari dari hari-hari haji? Dari hari ke hari menunaikan ibadah haji yang kita kenal dengan tarwiyah, kemudian kita kenal dengan Arafah, wukuf di Arafah, lalu kita mengenal Yaumun Nahr, juga ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan, katakanlah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Tatkala hari tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menuju ke Mina. Ini fikul hajj. Beliau tarwiyah, beliau mabit di Mina, ya. Beliau salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kemudian maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, sampai esok subuh tanggal 9 Dzulhijjah beliau masih berada di Mina untuk salat subuh di Mina. Ini penting, ya. Kita bisa bayangkan kalau hari pertama saja sebagian besar jamaah khususnya dari negara kita, saudara-saudara kita ini tidak ke Mina. Mereka berangkat menuju ke Arafah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat menuju ke Mina sebagaimana hadis Jabir yang cukup masyhur kaitannya dengan haji yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Tatkala hari tarwiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke Mina. Oleh sebab itu masih ada kesempatan bagi saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji untuk bertanya kepada pembimbingnya, mumpung belum sampai di tanah suci, mumpung belum dimulainya hari-hari haji, tanyakan kepada pembimbingnya tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah kemana. Kalau ke Mina, cocok dengan hadis Nabi, cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta seluruh sahabat channel Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istidadul hajj pertama adalah ikhlasun niyah, ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam beribadah nanti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an-nafaqatu at-thayyibah, nafkah yang thayyibah berupa harta yang halal. Dan yang keempat yang wajib dipersiapkan adalah mengetahui fikih-fikih haji, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan haji, sehingga nanti pada saat kita menunaikan ibadah haji bukan karena ikut-ikutan tetapi karena ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istidadul hajj ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat calon haji, sahabat-sahabat yang telah menunaikan ibadah haji, dan bagi kita semuanya. Sudah sama-sama kita ikuti hikmah nasihat dalam dakwah. Nantikan hikmah nasihat dalam dakwah selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran.